Berurusan dengan debt collector atau DC, nah dari pinjaman online alias pinjol seringkali menjadi situasi yang paling dihindari oleh debitur yang gagal bayar nih. Nah salah satu alasan utamanya adalah rasa malu terhadap tetangga ketika DC lapangan itu datang ke rumah. Biasanya akan ada saja nih tetangga yang bergosipin kita nih. Terus apalagi jika cara penagihan DC ini yang dilakukan sama DC lapangan itu terlalu mencolok, misalnya dengan suara keras atau dengan cara yang kasar. Nah jadi nggak heran jika banyak orang yang mencoba mencari cara agar desa lapangan tidak menagih langsung ke rumah. Nah, salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan membuat janji bertemu di luar rumah. Nah, jauh dari lingkungan tempat tinggal yang dimana desa itu datang ke rumah kalian. Namun, tindakan ini ternyata bisa mendatangkan berbagai risiko. Jadi, kita simak nih apa saja risiko yang mungkin terjadi jika kalian bertemu sama desa pinjol itu di luar rumah. Nah, satu, yang pertama nih, ketidakpastian identitas. Nah, salah satu risiko besar saat bertemu dengan debt collector pinjol di luar rumah adalah ketidakpastian mengenai identitas mereka. Banyak kasus di mana orang mengaku sebagai debt collector atau DC, malah sebenarnya bukanlah dari agen resmi dari perusahaan pinjol yang bersangkutan. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk bagi penipuan atau tindakan penagihan yang tidak sah. Nah, kalian mungkin berakhir membayar orang yang tidak memiliki hak untuk menagih, yang justru memperburuk situasi keuangan kalian. Nah, selanjutnya yang kedua adalah keamanan pribadi. Nah, bertemu dengan desa lapangan di luar rumah juga membawa risiko terhadap keamanan pribadi kalian. Nah, kalian mungkin tidak tahu ya dengan pasti latar belakang individu yang kalian temui itu seperti apa. Dan di situasi seperti ini dapat meningkatkan risiko menjadi korban kejahatan seperti pencurian identitas atau penipuan. Nah, dalam beberapa kasus ada laporan tentang debt collector yang menggunakan kekerasan atau ancaman fisik terhadap debiturnya. Nah, makanya kalian hati-hati. Terus yang ketiga nih risikonya adalah intimidasi dan ancaman. Nah, si DC itu seringkali menggunakan taktik intimidasi dan ancaman untuk mendapatkan pembayaran dari peminjam yang gagal bayar. Nah, bertemu dengan mereka di luar rumah itu dapat menciptakan situasi suasana yang lebih rentan terhadap tekanan psikologis dan tindakan agresif yang dapat mempengaruhi pikiran kalian dalam mengambil keputusan. Nah, jika di luar lingkungan rumah, kalian mungkin merasa lebih terpojok dan tertekan nih, yang bisa berujung pada keputusan yang merugikan diri sendiri kalian. Nah, resiko yang keempat, ketidakjelasan prosedur hukum. Dalam bernegosiasi dengan debt collector di luar rumah, seringkali prosedur hukum tidak jelas dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Ya, nah ini dapat meningkatkan resiko kesalahpahaman atau penyalahgunaan hukum yang merugikan pihak si peminjamnya. Nah, tanpa bukti yang jelas atau dokumentasi yang tepat, kalian bisa kehilangan hak-hak kalian sebagai debitur. Nah, jadi oleh karena itu, penting untuk selalu mendokumentasikan setiap interaksi dengan debt collector dan memastikan bahwa semua perjanjian dibuat secara tertulis. Terus yang kelima nih, ketidaktransparan penagih. Nah, bertemu dengan debt collector di luar rumah juga dapat membuat proses penagihan menjadi tidak transparan. Nah, kalian mungkin tidak mendapatkan bukti atau rincian yang jelas tentang jumlah yang harus dibayar, termasuk bunga dan biaya lainnya. Nah, hal ini dapat memperumit situasi dan meningkatkan risiko kesalahpahaman atau penyalahgunaan sebagai debitur. Nah, kalian memiliki hak untuk mengetahui secara rinci nih mengenai jumlah yang harus dibayar dan komponen-komponen biaya yang menyertainya. Nah, dengan memahami resiko-resiko tersebut, nah penting ya bagi debitur untuk mempertimbangkan langkah-langkah terbaik dalam menghadapi penagihan DC pinjol. Nah, berusaha untuk tetap tenang, mengetahui hak kalian dan mencari solusi yang tidak hanya melindungi privasi tetapi juga keselamatan kalian. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, jadi buat kalian selalu pastikan bahwa setiap perjanjian atau interaksi dengan debt collector didokumentasikan dengan baik dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menghadapi situasi di lapangan pinjol. Dan untuk kalian juga selalu prioritaskan keselamatan dan hak-hak kalian sebagai debitur dalam setiap interaksi dengan debt collector. Oke, itu saja video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.